Kau turun ke dunia, meninggalkan surga mulia. Kau rela jadi manusia karena kasih-Mu yang mulia. Tiada kasih seperti kasih-Mu, tak terbandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu menembus segala batas. Kasih-Mu, kasih tak bercela. Kasih-Mu agung kekal selamanya. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Seperti kasih tak terbandingkan dengan apapun juga. Sempurna kasih-Mu, kasih yang sempurna. Gilgal Family, shalom. Sekali lagi shalom. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Come on, lebih meriah lagi. Lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Sungguh Tuhan itu baik, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya.
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan amin, saudara. Haleluya. Lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on guys, hit it. Dengan sukacita ku kan Boleh menari saudara? dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya kami memuji Engkau, bernyanyi bagimu Tuhan. Yang percaya, berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Come on. Here we go. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Angkat dua jempolnya saudara, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
Siap-siap nyanyikan dalam bahasa Inggris. He is so good to you. He is so good to me. Say Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Come on. He is so good to you. He is so good. Yang muda lompat ya. Jesus, Lompat sama-sama. good to you Hey. and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Sambil duduk kembali Bapak Ibu Saudara. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And all the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night
Night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. Come on, come on. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dua tangan tinggi-tinggi di atas kepala. Day and night. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day. One more time, one more time, one more time, come on. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lead the beat higher. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
angels cry, oh, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Jemaat sendiri yang nyanyikan pujian ini. And the angels cry, all creations cry, holy, you are lifted high, holy. Hear your people say, to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. 'cause your name Your name is the highest. Your name is the is greatest. the greatest. Your name stands above them all. All thrones, All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all.
Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you'll always be. Holy forever. Pet saja. Saya mau dengar jemaat Tuhan nyembah Tuhan pagi hari ini. Penuhi tempat ini dengan penyembahan. Kita menyembah Allah yang kudus. We worship you, we worship you. We worship you. Gilgal family, you can do better than that. Come on, come on. Worship Him. Sebab Tuhan itu kudus dan layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagukan. Di dalam nama Yesus, yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan 2 kali lebih meriah jemaat Gilgal. Oke. Jangan duduk dulu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kita ada satu nilai yang dibangun di gereja kita, yaitu family time. Ketemu teman-teman atau orang-orang yang belum kita kenal, tanya namanya siapa, tinggal di mana, masih kuliah, kerja, atau sudah berkeluarga, atau masih sendiri. Katakan, saya senang lihat kamu di sini. Terima kasih buat kerjasamanya, dan saya mengucapkan selamat datang bagi setiap kita yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal ibadah yang kedua, dan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Gilgal. Bapak Ibu bukan menjadi orang asing tapi menjadi satu keluarga di dalam GB Gilgal. Untuk itu kami rindu untuk kenal lebih dalam. Kalau ada hal-hal dan tidak keberatan untuk bisa ketemu kami, untuk kita saling kenal satu dengan yang lain. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa ditemuin untuk kita bisa satu dengan yang lain saling mengenal. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan di minggu ini. Hari Selasa nanti pada tanggal 15 April itu ada equip bagi para pengerja. Jadi nanti ada undangan-undangan yang akan dikirim dari koordinator-koordinator di masing-masing departemen yang ada, sehingga teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah melayani di GB Gilgal, kita akan ketemu pada hari Selasa jam 6 sore di tempat ini untuk mengadakan equipment. Dan karena hari Selasa ada equipment, maka
kelas Grow 101 juga libur. Sekali lagi buat murid-murid yang ada, kemarin ada banyak murid yang ikut, luar biasa antusias, tapi mohon maaf Selasa ini kita libur dulu dan akan ketemu di Selasa minggu depan. Dan kita akan melihat pengumuman video untuk Jumat Agung dan juga Paskah. Keselamatan, pengampunanmu, keindahan salibmu, menyucikan, mengubahkan, menjadikanku ciptaan baru. Menjadikanku ciptaan baru. Ya, hari Jumat nanti kita akan sama-sama ibadah di tempat ini. Ada 2 kali ibadah untuk kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap kita. Untuk itu nanti ada undangan-undangan yang akan kami kirim ke grup-grup yang ada untuk bisa mengundang teman-teman, saudara, kerabat kita untuk kita sama-sama hadir dalam ibadah Jumat Agung maupun ibadah Paskah yang juga sama-sama dilakukan 2 kali, jam 9 dan juga jam 10. Dan hari ini jam 11 siang. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Kita sambut bersama dengan kasih Pastor Owen Sanjoto. Baik, silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Saudara, senang ketemu dengan Bapak Ibu semua. Hari ini saya tadi pagi dikasih makan nasi kuning, jadi saya bersemangat, jadi ya. Oke, berapa banyak yang siap dengar firman Tuhan hari ini? Amin. Oke, baik. Saya percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah pujian kita dan Tuhan disenangkan oleh penyembahan kita. Mari kita berdoa, Tuhan berbicara bagi kami, nyatakan isi hatimu, urapi hamba, urapi kami semua, sehingga kami pulang bawa kekuatan, bawa pengertian, bawa pewahyuan yang baru, pencerahan, supaya kami jadi pribadi yang lebih baik, serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tahun ini tema daripada GBI Gilgal adalah Growing Deeper. Jadi Bapak Saudara, kita akan belajar bagaimana kita terus membangun kehidupan kita lebih berakar lagi. Kolose 2 ayat 6-7 mengingatkan kita kembali bahwa kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan kita hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, kita tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Katakan sama-sama saya, berakar. Nah, ini yang kita terus akan bicarakan, terus kita akan diingatkan. Pastor Johan Mogi sebagai gembala sidang, dia mendapatkan pesan ini dari tahun 2024 dan kita diingatkan kembali untuk kita membangun kehidupan kita berakar dalam Kristus. Nah, waktu Pastor Johan dapatkan ini adalah sekitar Oktober 2024 dan ketika kita masuki 2025 kita tahu bahwa keadaan bangsa kita mulai mengalami banyak tantangan, mulai mengalami banyak hal-hal yang terjadi gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti perubahan yang terjadi dengan Donald Trump menaikkan tarif resiprokal ya kepada negara-negara mengakibatkan dampak yang luar biasa. Ngikutin nggak di sini? Ngikutin ya. Ya. Nah, dampaknya luar biasa Bapak Ibu ya, bahkan minggu kemarin, minggu ini aja pas dibuka perdagangan indeks harga saham gabungan mengalami drop ya, 30% mengalami paper loss, bahwa banking Big Five yang luar biasa yang katanya kuat mengalami penurunan yang luar biasa. Orang-orang pada kaget gitu ya, baru selesai liburan udah mengalami situasi yang demikian. Dan tanpa disadari bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga mengalami pelemahan. Mengikuti nggak Bapak Ibu? Ya? Berapa sekarang harga US dollar, 1 US dollar berapa? Berapa rupiah? Berapa?
emang gue pikirin katanya ya. Pusing amat ya, hidup udah susah mikirin dolar lagi katanya ya. Nah Bapak Saudara enggak sih ya, mungkin Bapak Saudara duitnya banyak atau dolarnya banyak, untung biar naik terus gitu ya. Tapi hari ini saya mengingatkan kembali bahwa bangsa kita lagi keadaannya lagi kurang baik-baik saja gitu ya. Nah pernah membayangkan nggak apa dampak daripada pelemahan rupiah terhadap US dollar? Nah kalau sekarang adalah sekitar kisaran ya 17.000 dan katanya bergejolak menuju lebih tinggi lagi, maka apa yang terjadi ialah maka akan biaya-biaya akan tinggi. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa dari Indonesia itu banyak mengimpor bahan pokok, gandum, gula, kedelai, bahkan minyak mentah aja diimpor. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan isi bensin, minyaknya dari impor ya. Nah itu semua menggunakan US dollar. Jadi bayangkan kalau saat rupiahnya melemah, maka biaya impor menjadi lebih tinggi. Nah kalau biaya impornya tinggi, maka harga jualnya juga naik. Nah ketika harga jualnya naik, maka kita akan mengalami namanya inflasi Bapak Ibu Saudara ya. Nah kalau kita inflasi artinya apa? Nilai rupiah kita mengecil, daya beli akan menurun. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu punya uang 100.000 misalnya bisa membeli 5 kotak nasi kuning misalnya ya. Tapi karena inflasi jadi mungkin 4,5 atau 4 box saja bisa membelinya. Nah bayangkan yang terjadi akan ada kesusahan-kesusahan. Nah saya bukan nakutin Bapak Ibu ya, enggak, tugas pendeta bukan menakuti. Tugas pendeta juga tidak mengkuliahi materi namanya makroekonomi, enggak. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir bahwa kalau ini ke depan, bangsa kita perlu banyak didoakan. Ya, kan kita tinggal di Indonesia. Berarti kita akan terpengaruh dan terdampak kepada situasi dan kondisi yang terjadi. Kita perlu banyak berdoa. Ya, sekaligus juga saya mau ngajak kita juga siap-siap. Ya, supaya apa? Supaya kita terus berakar. Ya, bertambah kuat di dalam Kristus. Amin. Goncangannya mungkin ada, masa sukar mungkin terjadi. Mungkin ya, saya bukan Tuhan, tapi kita perlu berakar supaya kita kuat. Katakan sama-sama saya, kuat. Nah untuk itu Bapak Saudara kita belajar bagaimana kita bisa ada belajar dari seorang hamba Tuhan di Alkitab, seorang tokoh yang namanya adalah Yusuf. Yusuf ya. Pernah tahu Yusuf ya? Pernah ke sekolah minggu cerita Yusuf? Pernah ya? Beneran loh? Pernah tahu Yusuf? Ya, yang pernah tahu Yusuf angkat tangan setengah tiang aja, jadi saya tahu ya. Jangan tinggi-tinggi gitu ya. Nah, kita belajar dari seorang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang luar biasa. Kalau kita dengar Yusuf, kita cenderung kita berpikir, wah dia orang yang sukses. Ya, dia diberkati jadi pemimpin, jadi perdana menteri atas Mesir, gitu ya. Nah, tetapi kita belajar bagaimana Yusuf itu bukan hanya mengalami yang namanya kesuksesan, tapi dia juga berjalan, ya. Tetap setia, tetap kuat, walaupun situasinya sulit. Nah, Bapak Ibu yang pernah belajar ataupun membaca ya pelajaran kisah daripada Yusuf, tahu bahwa Yusuf tuh hidupnya susah ya. Umur 17 tahun, hidup lagi enak-enaknya gitu ya. Dia tidak disukai oleh kakak-kakaknya dan akhirnya mau dibunuh. Ya, mau dibunuh, akhirnya kakak bilang jangan dibunuh, ya, dibuang aja ke sumur. Pernah dibuang ke sumur? Pernah? Ada? Enggak ada ya. Dibuang di sumur, akhirnya apa? Dijual ke orang Midian, dan dijual bukan cuma ke orang Midian, tapi dijual lagi ke orang Mesir di rumah Potifar. Di rumah Potifar, ya, dia karena baik, dia bisa masuk dalam rumahnya Potifar. Si Tante Pot goda-godain. Tahu Tante Pot? Kenal? Connect sama Facebooknya Tante Pot? Oh enggak ya. Si Tante Pot godain, si Ucup enggak mau tergoda. Tapi dituduh sebagai pemerkosa. Bayangin hidupnya tuh enggak kayaknya tuh susahnya tuh enggak habis-habis gitu ya. Ya, dibuang ke sumur, mau dibunuh, dijual, jadi budak, dituduh pemerkosa, dimasukin ke penjara. Bayangin hidupnya susah bener gitu ya. Nah, bukan cuma di dalam masuk penjara, dia ketemu di penjara ada juru minum dan juru roti ya. Cuma Pak Edi doang kayaknya inget ya. Yang lain gak inget? Coba inget-inget kisah Yusuf ya. Nah, suatu hari dia menerjemahkan mimpinya
Dan si Yusuf bilang gini, nanti kalau kalian keluar, yang keluar ingat saya. Ya, karena saya itu sebenarnya nggak layak ada di sini, saya harusnya nggak bersalah gitu ya. Tetapi dilupakan, ya lumayan sih dilupakannya 2 tahun aja gitu ya. Nah sampai akhirnya Firaun bermimpi, baru si juru minuman inget, dulu tuh ada yang bisa menerjemahkan mimpi, panggil deh si Ucup. Nah Alkitab mencatat Yusuf itu ketika dia dibuang oleh kakak-kakaknya usianya 17 tahun. Ada nggak di sini yang usia 17 tahun? Ada? 17? Jangan ngaku-ngaku ya. Dari wajahnya nggak cocok. Ada yang 17? Kayak Danang 17 ya. Iya 20 tahun yang lalu ya. 17. Nah Alkitab mencatat ketika dia diangkat dari dibawa keluar dari penjara dan ketemu dengan Firaun, dia diangkat jadi Perdana Menteri, Alkitab mencatat usianya 30 tahun. Jadi berapa lama penderitaan dia? Berapa lama? 30 kurang 17? Coba tanya sebelahnya, kamu susah udah berapa lama? Oke, saya lebih lama, bagus. Ya. Nah, perjalanannya nggak gampang gitu, saudara. Nah, tapi di sini kita belajar bagaimana Yusuf tetap setia. Ya, di tengah perjalanannya yang penuh dengan gejolak, ketidakpastian, tapi Yusuf tetap setia, tetap kuat, bahkan dia keluar sebagai pemenang dan dia mendapatkan upah daripada kesetiaannya itu. Nah, Yusuf juga menarik karena dicatat di Alkitab dalam Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Banyak banget tuh ya. Banyak banget tuh perjalanan kisah hidupnya dan ini kita bisa belajar. Hari ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah apa yang kita bisa belajar daripada Yusuf adalah Yusuf itu tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, kunci kekuatannya Yusuf dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi perubahan, dalam menghadapi ketidakpastian, ialah dia tetap membangun namanya keintiman dengan Tuhan. Ya, memang kalau kita baca dalam Kejadian 37 sampai 50 tidak ada letterlock tertulis bahwa lalu Yusuf berdoa berpuasa ya, mencari Tuhan, enggak gitu ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Yusuf bisa berespon dengan baik, dengan benar ketika lagi-lagi mengalami namanya tantangan, ketika mengalami namanya kesusahan, Yusuf bisa berespon dengan benar. Itu adalah tanda bagaimana dia punya namanya takut akan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan sehingga dia bisa berespon dengan baik. Suatu hari ketika Yusuf digoda sama tante Potifar, ya dalam Kejadian 39 ayat 9, ya Yusuf bilang gini, bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa kepada Allah? Nah, Bapak Saudara, saya pernah baca dalam beberapa literasi gitu ya, dijelaskan bahwa Potifar itu adalah pejabat gitu kan ya. Dia kan kepala daripada pengawal daripada Firaun, punya posisi yang baik. Ini si tante Pot ini cantik. Ya, cantik bahenol. Ya, jangan dibayangin ya. Cantik bahenol, seksi. Terus dia godain Ucup lagi, ya kan? Coba kalau digodain terus gimana? Kita bilang nih, aduh Tuhan, ini mungkin pintu yang terbuka gitu ya. Kiranya mungkin ini rencana Tuhan yang jadi gitu kan kita kan. Tapi Ucup bisa tahan terhadap godaan. Dan dia bilang mana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah gitu. Dia punya responnya benar. Dia tahu membedakan yang benar dan salah karena dia punya namanya takut akan Tuhan. Nah saudara kalau kita digodain setiap hari, iman kita bisa goyah loh. Coba kalau gak percaya lagi puasa, digodain. Mau fon-fon gak? Mau rageroi gak? Ya. Terus dikipasin pakai asapnya gitu kan. Ya kan? Langsung kan ini mungkin kehendak Tuhan gitu ya untuk aku buka puasa gitu kan. Kalau kita digodain mungkin kita bisa goyah. Tapi di sini kita tahu bahwa Yusuf punya kekuatan. Karena dia membangun keintiman dengan Tuhan. Ya saudara. Itu kita bisa lihat lagi dari mana saudara. Ketika Yusuf menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Dia bilang gini. Firaun Tuanku ya. Bukan sekali-kali bukan aku melainkan Allah. Dalam kita baca dalam Kejadian 41 ayat 16. Allah yang memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku. Dia tahu nih Tuhan yang bisa kasih kekuatan ini. Yang bisa memampukan dia untuk bisa menerjemahkan daripada mimpi Firaun. Nah saudara, bayangin ya, Yusuf bisa aja begini. Firaun, Ucup ya kan, jago, bisa nerjemahin. Siapa yang lain cupu semua, yang lain biasa-biasa. Nih, mati ya.
Jerry jangan matiin mic saya. Ya. Tapi Yusuf dibilang ini, bukan. Tapi Tuhanlah yang menerjemahkan mimpi. Tuhan yang kasih tahu kepada Tuhanku. Dia tahu, dia gak menyombongkan diri. Dia meresponi dengan benar. Dia kasih tahu, Tuhan yang bisa membuat ini jadi mungkin, saudara. Ya. Masih ingat saudara, Yusuf kan dibuang ya sama saudara-saudaranya ya. Dia dibuang sama saudara-saudaranya. Dan kita tahu ketika Israel juga mengalami kelaparan di masa 7 tahun kekeringan, ya kelaparan, kan Israel kan datang ke Mesir untuk beli makanan dan ketemu dengan Yusuf gitu ya. Akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya gitu ya. Dan bayangkan Bapak Saudara, kalau Anda adalah di posisi Yusuf, Anda dibuang, mau dibunuh, dijual sama saudara sendiri. Giliran saudara yang menjual kita lagi susah, gimana respon kita? Inilah waktunya pembalasan gitu ya. Ayo semua nih, ini kakak-kakak yang nyebelin nih, yang buang gue, yang ikat gue, yang bohongin gue, semua nih. Ayo ya, kita potong satu-satu bikin babi tore gitu ya. Kita bikin bumbu RW gitu kan ya. Bisa gak kira-kira? Bisa banget dan mungkin gak? Sangat mungkin, tapi begini, Alkitab pencatat ketika dia menghadapi seperti itu dalam Kejadian 50 ayat 20-21 bilang nih, ya dicatat gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merakakan yang baik untuk apa? Buat aku, hebat tuh responnya. Dia tahu Tuhan, ya dia masih ingat Tuhan. Ya coba bayangin kalau kita aja kalau udah disakiti kita pengen bales, ya kan? Kita pengen apa namanya tuh, gitu ya. Dan sebenarnya bukan cuman kakak-kakaknya sih yang takut sebenarnya. Ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, seharusnya orang yang pertama kali Totofori bener ya. Totofori adalah siapa? Mau tahu siapa? Tante Pot. Kenapa Tante Pot yang masukin dia ke penjara? Selain Tante Pot siapa lagi yang Totofori? Mau tahu siapa? Potifar, karena Potifar dengar dari istrinya tanpa dicek langsung dimasukin penjara. Jadi coba bayangin tuh ya. Tapi Yusuf begitu dia jadi Perdana Menteri dia bilang, waktunya pembalasan. Tante Pot mana Tante Pot ya? Tante Pot sekarang loh ya cuci kaki gitu ya. Bisa gak begitu? Enggak, tapi dia gak balas tuh. Itu bukti bahwa Yusuf punya namanya takut akan Tuhan. Yusuf punya namanya pengertian, dia punya keintiman dengan Tuhan. Hari ini saudara, jika kita mau punya kekuatan untuk menghadapi masa-masa sukar, perubahan kehidupan, yang masa mungkin kita gak nyaman, kita perlu intim sama Tuhan. Masih ingat gak? Udah 3 minggu lalu saya mengajarkan bagi saudara bahwa kita perlu membangun keintiman sama Tuhan. Karena kenapa? Ada 6 hal. Yang pertama, karena keintiman itu membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita punya karakter benar. Keintiman membuat kita kuat untuk menghadapi situasi dan keadaan-keadaan yang mungkin sulit. Keintiman dengan Tuhan membuat kita berhasil. Karena firman Tuhan katakan gitu. Ya, siapa yang merenungkan firman Tuhan, ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya dan tidak akan layu daunnya dan apa saja dikerjakannya berhasil. Karena keintiman menghasilkan ketenangan. Saudara, di tengah gejolak yang ada, kita bisa takut loh saudara, ya kan? Apalagi gini, semua naik kecuali gaji kita nggak naik-naik, ya kan? Ya kan? Pendapatan nggak naik-naik. Kita juga bisa jadi khawatir, kita juga bisa jadi sedih, ya. Kayaknya begitu ngomong pendapatan gitu kok gitu. Mungkin kita mau berdoa habis ini mungkin. Nah, tapi kita punya ketenangan saudara, ya, ketenangan, ya. Dan keintiman menghasilkan buah. Dan keintiman menghasilkan penyingkapan daripada perjanjian. Ya. Maka Tuhan akan kasih tahu perjanjian kepada kita. Dan kita perlu bangun keintiman kita dengan Tuhan. Yang kedua, dari Yusuf ini kita belajar bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik segala semuanya yang terjadi, saudara. Ya. Ini kalau kita bicara bagaimana melihat dari helikopter view namanya. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita belajar bagaimana ngerti bahwa situasi boleh terjadi, perubahan bisa terjadi, ya, hal yang nyaman tidak bisa terjadi, tapi lebih dari semuanya adalah gambaran besarnya Tuhan punya rencana yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara.
Yang kita lihat hari ini, mungkin gak lihat itu saudara. Karena yang kita lihat ini mungkin banyak kesusahan. Yang kita lihat hari ini mungkin banyak tantangan. Yang mungkin kita lihat hari ini adalah yang gak membuat kita nyaman. Tapi di semua daripada proses yang ini, yang terjadi ya, adalah kita perlu tahu bahwa Yusuf gak menyalahkan Tuhan. Ya kan? Dia gak salahin Tuhan tuh. Tapi tetap percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Ini penting loh saudara. Mungkin kalau kita sedang mengalami situasi yang demikian, aduh ya kenapa begini terjadi, ingat ya jangan salahin Tuhan. Tapi percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara. Nah di sini kita belajar bagaimana lihat, karena Yusuf tahu nih ada rencana Tuhan yang besar, dia percaya kepada Tuhan. Dia belajar namanya apa? Mempercayakan bahwa dalam segala sesuatunya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Nah saat hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Ini penting nih saudara. Ya, ada amin saudara? Ya. Saat hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Nah untuk itu saudara, kita belajar saudara. Nah Yusuf tuh jalanin ini dengan luar biasa menurut saya. Tapi disinilah proses yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah bayangin Yusuf. Yusuf umur 17. Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu umur 17 pakai jubah maha indah. Makanya kakak-kakaknya sirik. Kakak-kakaknya iri hati. Ya kan? Nah Yusuf diperlakukan beda sama kakak-kakaknya. Yusuf dapat fasilitas mungkin. Dia gak pernah kerja. Dia gak pernah yang namanya ya susah gitu ya. Nah makanya kakak-kakaknya gak suka nih sama Yusuf. Nah bayangin umur 17 lagi happy-happynya ya. Dapat fasilitas tapi dia dijual jadi budak. Nah budak tuh kerjaannya ngapain? Halo? Kira-kira ngapain? Bisa santai-santai nikmati sunset, nonton Netflix, ngopi-ngopi sore. Ada begitu? Enggak bisa saudara. Budak kerjanya ngapain? Disuruh. Ditindas. Ada budak diucapin terima kasih. Kamu adalah budak yang luar biasa. Yang ada adalah lu kerja yang benar gitu. Ditindas, dihina, direndahkan. Dia kerja gak ada yang puji mungkin. Gak ada yang ingat juga sama dia. Karena budak pada waktu itu gak berharga saudara. Ya kan? Bayangin ya. Dari sebuah posisi yang nyaman, dia harus ngalamin posisi yang gak enak saudara. Nah, gak nyaman saudara. Tapi di sini diajarin bagaimana Yusuf belajar untuk rendah hati. Tapi dari proses ini kita bisa tahu bagaimana Yusuf yang dari yang dulunya dilayanin, dia harus bisa melayani dengan baik. Jadi proses itu gak selalu buruk saudara. Ada hal yang baik bisa terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Bahkan Yusuf harus bekerja. Firman Tuhan mencatat tuh. Apa saja di kerjaan Yusuf berhasil. Intinya apa? Dia bekerja. Bayangin Bapak Saudara, dulunya gak bekerja. Tapi dia bekerja. Dia latihan deh. Jadi bisa bekerja. Jadi bisa bekerja. Ternyata ada proses ini membuat dia jadi lebih baik saudara. Jadi buat dia jadi lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Dan Alkitab juga mencatat. Karena Yusuf bekerja baik. Maka Potifar ya kasih Yusuf masuk ke dalam rumahnya dan mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Ya, ingat dia budak mungkin dari luar, karena dia berhasil, dia bisa dipercaya, dikasih masuk, dikasih semuanya. Bahkan Alkitab mencatat semuanya dia yang ngatur. Ya, ternyata ini adalah latihan, saudara. Karena gambaran besarnya adalah Yusuf itu akan mengelola sebuah negara yang besar, saudara. Yusuf akan menjadi seorang perdana menteri. Kalau dia nggak bisa setia dalam perkara yang kecil, dia tidak akan bisa setia dalam perkara yang besar. Dia akan tahu nih. Karena Yusuf suatu hari ketika dia jadi pemimpin, goncakan akan kuat. Dilatih dulu nih ya. Tidak diingat, dilupakan, ya, tidak dihargai, punya karakter yang lebih baik, rendah hati, melayani. Supaya apa? Supaya punya mental jiwa yang benar. Ketika dia diangkat Tuhan, dia punya karakter yang baik. Saudara. Nah, saudara, itulah gambaran ya yang Tuhan mau kita mengerti, saudara. Tuhan bekerja dalam setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengalami proses kesusahan yang ada, itu membuat kita harusnya menjadi lebih baik, saudara. Nah, untuk itu sekarang kita bisa lihat nih, oh ternyata rancangan Tuhan yang besarnya apa?
ternyata Yusuf dipersiapkan untuk apa? Mungkin kalau kita baca sekilas bahwa Yusuf dipersiapkan untuk jadi Perdana Menteri, betul ya? Ya itulah promosi yang diberikan kepada Yusuf. Tapi bukan ceritanya tidak selesai sampai situ, tapi Yusuf dipersiapkan untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel, saudara. Karena pada waktu masa kelaparan, Israel gak punya lagi makanan, dia harus datang ke Mesir untuk minta. Dan akhirnya seluruh bangsa Israel dan semua anak-anak saudaranya ya mendapatkan semuanya yang dibutuhkan untuk bisa hidup dengan baik, saudara. Dan bukan cuma bangsa Israel yang diselamatkan, tapi Mesir pun diselamatkan. Karena Yusuf bisa membuat rencana yang baik, ya kan? Dia bisa atur dalam 7 tahun kelimpahan, dia bangun lumbung-lumbung. Ya, dia atur kota-kotanya. Dan pada waktu 7 tahun masa kekurangan, dia bisa memberi makan bangsa Mesir dengan baik. Dan bukan berhenti sampai situ. Bahkan Alkitab juga mencatat, seluruh dunia mengalami kesusahan dan datang ke Mesir untuk menjual, untuk mendapatkan makanan. Dan Yusuf bisa memberikannya kepada mereka. Saya nggak tahu deh berapa banyak gudangnya tuh ya. Berapa banyak stoknya tuh, berapa kontainer dia punya. Tapi dia punya strategi yang baik. Ternyata gambaran besarnya adalah apa? Yusuf mengalami kesusahan yang demikian untuk memproses dirinya supaya siap untuk bisa sebuah tugas, sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Pernah bayang gak saudara? Mungkin Tuhan sedang siapkan kita untuk hal yang besar saudara. Jadi selalu ingat kalau kita sedang mengalami namanya masa-masa sukar, Tuhan sedang proses hidup kita jadi lebih baik lagi. Amin saudara? Amin. Yang ketiga, dari Yusuf kita belajar bagaimana kita perlu menjalani kehidupan ini dengan baik, saudara. Ya. Kita tahu Yusuf dalam proses kehidupannya penuh dengan tantangan dan dia tidak menyerah. Ya. Catat baik-baik, dia tidak menyerah. Bahkan enggak mental breakdown, ya. Enggak menjadi susah hati. Kan zaman sekarang begini ya. Kalau zaman anak-anak sekarang gini, aduh susah sedikit ini. Aduh, aku kena mental gitu. Ya kan? Kena mental, dikit-dikit apa? Aku stres, aku butuh me time, aku depresi, aku kayaknya apa? Oh butuh healing. Coba bayangin, Ucup mau healing kemana? Sungai Nil, ya kan? Dia mau healing kemana? Tapi di sini saya tahu, saya belajar bagaimana Yusuf itu menjalani hidupnya dengan baik. Susah yes, tapi dia nggak menyerah loh. Dia jalanin hidupnya, karena Alkitab mencatat, ya. Di rumah Potifar, dia bekerja dengan baik. Orang yang tidak menjalani hidupnya dengan baik gak bisa bekerja. Ya, makanya kalau kita mau ngalami Tuhan, jalani hidup kita dengan baik. Yang sekolah yang benar. Ya, ada susah, keluarga gak nyaman. Ya, di rumah situasinya gak kondusif. Tugas kita sekolah yang benar. Ya, tugas kita kuliah yang benar. Bekerja yang baik. Tapi bos saya pelit, ya udah. Ya, siapa suruh yang kita kerja di situ, ya kan? Ya udah kalau di situ ya kita kerja yang benar, ya. Enggak tuh YouTube kayak gini. Potifar, ya. Pelit. Mana tante potnya genit lagi. Terus dia gosipin, "Wih, tante pot gitu." Terus dia sebarin hoax gitu ya. Di WhatsApp grup gitu ya. Enggak gitu tuh gitu ya. Si Yusuf nggak gitu, dia pagi-pagi dia kerja dengan baik, dia excellent, dia melayani, dia lakukan yang benar. Berarti apa? Dia tidurnya benar. Malam nggak begadang, nggak nonton Netflix, nggak main game, ya kan? Waktunya tidur, waktunya bangun pagi, waktunya bekerja. Dia jaga tubuhnya sehat, dia makan yang benar. Halo? Kalau dia kegenutan nggak bisa dia kerja dengan benar. Kalau dia kekurangan, itu dia mana bisa bekerja dengan benar. Dia jalanin hidupnya dengan benar. Saudara, waktu saya lihat gini, wow. Saya mau belajar dari Yusuf ini. Yusuf itu di tengah kesusahan itu dia gak menyerah. Tapi dia lakukan bagiannya dengan baik. Mungkin kita lagi susah, mohon maaf ya. Pak Edi, Pak Steven, saya gak mau pelayanan dulu gitu. Hidup lagi susah. Kita juga bisa bilang gini, emang lu doang yang susah gitu ya. Iya kan? Setiap orang juga punya kesusahannya. Ya kan? Hari ini jangan menyerah, saudara. Tapi jalani hidup kita dengan benar. Jalanin hidup kita dengan benar, saudara. Ya kan? Segala sesuatu. Nah gini, Tuhan tidak bisa buat kita berhasil jika kita tidak melakukan dan menjalani kehidupan kita dengan baik dan excellent. Ini.
Karena ada bagian Tuhan dan ada bagian kita, saudara. Ya, makanya bagian kita, lakukan bagian kita dengan baik. Yang single, ya, jodoh nggak jatuh dari langit gitu ya. Tiba-tiba kita tabrakan sama seseorang, ada cowok cakep gitu ya, gitu ya. Mungkin aja sih, tapi jarang gitu ya. Di sinetron, ya. Yang ada adalah ketika kita menjalani hidup dengan benar gitu ya. Yang single, mandi dengan benar. Wangilah sedikit, gigi disikat. Pakai baju yang nice gitu ya. Ngomong juga yang enak, ketemu orang juga baik, saudara. Iya, mandi jarang. Penampilan ucil-ucil, ngarapin dapat jodoh ya susah gitu ya. Tapi saya boleh cerita ya, ini kebaktian, kan boleh sedikit mundur ya? Boleh ya? Boleh cerita ya? Boleh ya? Di Jakarta kan ada family time ya. Nah jadi gini, kan saya nikahkan jemaat. Saya tanya, gimana kamu bisa ketemu? Dia bilang gini, sebenarnya gini pastor, kita ketemu waktu family time gitu. Jadi dia baru pertama kali datang, dia ajak sama keluarganya. Karena dia baru pulang dari luar negeri, gak punya teman. Duduk sama orang tuanya. Ceweknya juga diajak sama keluarganya. Duduk gak beda jauh gitu. Ketika family time kenalan, jadi pacaran. Nikah. Makanya kalau family time cuman ketemunya lu lagi ya. Iya makanya keluar dong. Gini. Kita pikir gini, abis gak ada orang baru di sini. Jangan lupa, ketemu sama tuh tante. Tante punya ponakan banyak, ya kan? Bener gak? Kita, kenapa? Ya kan? Iya, jalani hidup dengan benar, ya. Ya, bagian kita. Atur uang kita dengan bijak. Bekerja dengan baik, tetaplah melayani dengan baik. Dan semua yang single katakan, loh amin. Oke, ya. Benar. Tante-tante itu stoknya banyak. Jadi baik-baiklah sama tante-tante. Karena tante punya keponakan, ya kan. Punya teman, punya anak, ya kan. Dan itu biasa banyak gitu, ya. Oke, baik-baik sama tante-tante. Oke, yang terakhir. Dari Yusuf kita belajar bahwa promosi datangnya dari Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan angkat kita. Dan kita nggak pernah nggak bisa tebak bahwa bagaimana cara Tuhan akan mempromosikan kita. Karena cara Tuhan selalu ajaib dan waktu Tuhan selalu indah. Nah, Yusuf itu ada di dalam penjara, ya. Meskipun dia dapat kebebasan dari kepala penjara untuk melakukan tugasnya, tapi judulnya tetap di penjara, gitu ya. Nah, bayangin orang yang di penjara dan tidak tahu keluarnya kapan, ya kan? Kira-kira punya masa depan nggak kira-kira? Kan si Potifar kan masukin dia penjara kan Ucup gak dibilang nih Cup, kamu ditahan 2 tahun, ya kan? Enggak loh, tapi Ucup kan gak kejelasan, lebih jelas ya. Di situ aja, terbukti udah 2 tahun gak dikeluarin tuh. Juru minuman kan melupakan dia 2 tahun. Dan gak tahu dia berapa lama di situ, gak jelas tuh. Bayangin dia mungkin lagi gak tahu hidupnya gimana, tapi bersyukur. Dia jalanin hidupnya dengan baik. Dia lakukannya bagian dia. Dijalanin bagian dia. Pada waktu juru minuman ditahan, dia pagi-pagi benar dia melayani juru minuman dan juru roti. Kita nggak pernah tahu tuh kapan promosinya, ya. Di saat yang kita nggak pernah sangka, disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah bayangin ya, Yusuf itu dari penjara, hidupnya nggak jelas. Suatu hari dia dipanggil sama Firaun, bayangin. Kalau kita di penjara terus dipanggil Firaun, pemikiran kita apa? Hah? Mati gua. Digantung nih kayaknya nih. Mati deh, habis hidup gua gitu ya. Ucup datang. Nah si Ucup datang, dia nggak tahu tuh apa yang terjadi. Ya, tapi ketika Ucup bisa merespon dengan benar. Bayangin di penjara kalau dia gini nih. Sial terus dia ikut Tuhan. Udah deh gak mau ngapain. Tuhan gak mungkin kasih dia hikmat. Tuhan gak kasih dia kemampuan. Dan dia tidak bisa berespon dengan benar kepada Firaun. Dia bisa ketemukan Firaun. Kenapa?
kiranya Tuhan yang memberi ketahukan kesejahteraan Tuanku. Dia bisa ngomong baik loh. Dan dia bisa kasih tahu strateginya, oke, yang mimpi 2 kali berarti segera. Akan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan nih. Baiklah Tuanku menempatkan orang di kota-kota buat lumbung, buat ini segala macam. Wow. Saat itu juga, Ucup, kayaknya nggak ada orang lain deh seperti kamu deh. Ya udah kamu aja deh. Ya, dan Alkitab mencatat dalam Kejadian 41 ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wih, Ucup dari narapidana, ya, jadi Perdana Menteri, tinggi banget loh. Ya, minimum diangkat mah jadi apa? Dibebasin aja gitu kan. Itu aja udah bersyukur banget. Tapi bukan cuma dibebasin, dia naik begitu luar biasa jadi pemimpin yang dahsyat. Wow, ini pengharapan buat kita saudara. Waktu Tuhan promosi, kita gak pernah nyangka bagaimana hasilnya saudara. Mungkin saudara berkata nih, saya ikut Tuhan setia lu. Tapi apa Tuhan setianya, saya bisa dapat apa? Kita gak pernah tahu. Karena upahnya bagi orang setia selalu ada saudara. Waktu saya belajar ini saudara, saya pengen tahu Yusuf itu keturunannya seperti apa saudara, karena dia setia. Dan saya menemukan gini saudara, keturunan dia ada namanya Manasye dan Efraim. Dan Efraim yang bungsu. Suatu hari ketika Yakub mau meninggal, Yusuf datang bawa anaknya Manasye dan Efraim. Dan Yusuf menumpangkan tangannya terbalik. Seharusnya yang kanan itu bungsu, yang sulungnya dulu menerima hak kesulungan. Tapi dia menyilangkan tangannya dan dia menumpangkan tangan atas Efraim sebagai yang sulung. Dan Yusuf bilang gini, kenapa yang ini? Enggak, yang anak ini akan jadi bangsa yang besar. Dan akan menjadi bangsa yang berkuasa. Dan saya cari tahu. Dan saya menemukan saudara, benar. Efraim itu menjadi bangsa yang besar. Dan salah satu keturunannya daripada Efraim, mau tahu siapa saudara? Yusuf bin Nun. Yosua bin Nun saudara. Orang-orang hebat saudara. Nah, saudara, mungkin kita nggak nyangka saudara. Mungkin sebab saudara kita mungkin ngalamin kesusahan. Kita setia. Tapi upah kesetiaan itu tidak pernah meninggalkan kita saudara. Bahkan anak cucu kita akan mengalaminya saudara. Amin saudara. Amin saudara. Kita belajar daripada Yusuf. Hari ini saudara, saya mau ngajak bapak saudara untuk kita membangun yang namanya berakar di dalam Kristus. Masa sulit mungkin akan datang, kita gak pernah tahu. Kesusahan mungkin kita bisa alamin. Tapi ingat, kita perlu belajar. Yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, ingat rancangan Tuhan di atas segala sesuatu yang terjadi luar biasa. Yang ketiga, jalani kehidupan kita dengan benar, saudara, dengan baik. Yang keempat, promosi datang ya daripada Tuhan saja. Amin, saudara. Yuk, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Saudara mungkin hari ini sedang mengalami masa-masa yang kurang enak. Mungkin masa-masa sukar buat kita. Tapi hari ini mari kita terus berakar bersalam dalam Kristus. Mari kita menyerap kekuatan daripada anugerahnya. Kekuatan daripada kasihnya. Apapun keadaan Anda hari ini. Saya mengajak kita terus bangun keintiman bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita melihat bahwa kenapa ya ini terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada segala sesuatu yang terjadi yang kita bisa alami hari ini. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau ikut caranya Tuhan. Aku mau ikut waktunya Tuhan. Dan aku mau ikut rencana Tuhan yang besar dalam hidupanku. Dan aku mau jalani hidup kami dengan baik. Dan percaya bahwa promosi datang dari Tuhan. Nah berdoa Tuhan. Jemaatmu Tuhan di Manado ini Tuhan. Kau yang tahu Tuhan. Kau yang mengerti keadaannya Tuhan. Bahkan Kau yang peduli pada setiap pribadi Tuhan. Setiap keluarga Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan. Memberikan penghiburan. Memberikan hikmat. Untuk kami tetap kuat Tuhan di masa-masa sukar itu. Biar penghiburan-Mu Tuhan ada bagi setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Maukah saudara kita nyanyikan pujian ini, katakan ku bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Boleh kami beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan kita. Di tengah-tengah masa sukar yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kalau Kau menyertai Yusuf, Kau juga akan menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu bahwa kami untuk semakin intim dengan Engkau, berakar dengan Engkau. Dan kami percaya di saat kami melakukan bagian kami, Engkau akan terus melakukan bagian-Mu. Sehingga kehidupan kami terus mengalami janji-janji Tuhan. Bersyukur buat hamba-Mu Pastor Owen Sanjoto yang sudah Kau utus ke tempat ini menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu terus. Pakai dia untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lewat kehidupannya terus makin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya Pastor Evelyn, bahkan anak-anaknya mereka Tuhan semuanya. Tuhan pakai untuk meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biar cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai,
Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.